Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba menyelami lebih dalam nih serangkaian materi analisis data yang menarik. Ada beberapa catatan dan kode Python yang Anda bagikan. Kelihatannya Anda sudah jelajahi banyak ya, mulai dari data mobil MPG, terus lokasi tambang, ada data Titanic juga, harga rumah Boston, bahkan data medis kanker sampai simulasi probabilitas. Lumayan beragam ya cakupannya. Iya. Nah, tujuan kita ngobrol kali ini gimana caranya kita bisa menyarikan inti dari berbagai teknik analisis ini. Mulai dari data dibersihkan, terus divisualisasi buat cari pola. Terus hubungan antar datanya diuji juga ya? Betul, sampai gimana model prediksi itu dibuat dan konsep probabilitas diterapkan. Siap kita bongkar bareng-bareng? Siap, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang mungkin paling gampang dicerna dulu ya, data mobil MPG. Di catatan Anda saya lihat ada visualisasi scatter plot, itu loh diagram titik sebaran data yang membandingkan konsumsi bensin MPG sama kapasitas mesin, displacement. Itu langsung kelihatan loh polanya, titik-titiknya cenderung turun gitu ya. Iya betul. Secara visual aja udah kebayang ya. Artinya, mobil dengan mesin yang kapasitasnya besar, di data itu cenderung lebih boros bensin. MPG-nya rendah. Dan itu bukan cuma kira-kira ya, karena ada angkanya juga. Nah, itu dia. Dugaan visual tadi kan diperkuat lagi sama heat map korelasi yang Anda buat. Itu menunjukkan hubungan negatif yang cukup kuat, sekitar minus 0,80 kan ya, kalau tidak salah ingat. Iya, betul. Antara kapasitas mesin sama efisiensi bensin. Terus ada uji statistik Pearson juga yang mengonfirmasi ini signifikan. Jadi bukan kebetulan. Ini contoh bagus gimana visualisasi sama statistik itu saling melengkapi. Setuju. Visual dulu baru dikonfirmasi angka. Tapi sebelum kita main visualisasi keren gitu, ada langkah yang kadang suka dianggap sepele tapi penting banget. Pembersihan data maksudnya. Nah, itu dia. Kelihatan banget di catatan Anda soal data tambang mineral. Gimana Anda misalnya ngisi data komoditas yang hilang, atau wah ini lumayan juga menghapus puluhan baris data duplikat. Itu krusial sih. Kayak masak aja, bahannya mesti bersih dulu kan. Data kalau kotor, entah hilang, salah input, atau double gitu, bisa bahaya. Analisisnya bisa salah arah nanti. Jadi kesimpulannya bisa ngaco ya? Bisa jadi. Makanya pembersihan, pra-pemrosesan, kayak ngisi nilai hilang, atau bahkan bikin kolom baru, kayak regen dari data lintang bujur itu, wah, itu fondasi banget sebelum melangkah lebih jauh. Oke, jadi data sudah bersih, rapi, baru deh kita bisa interogasi datanya ya. Kayak di data Titanic, Anda lihat statistik deskriptif dasar buat harga tiket, fare. Ini menarik loh. Harga yang paling sering muncul, modusnya, itu cuma sekitar $8. Tapi nilai tengahnya, mediannya $14. Dan rata-ratanya, min, malah $32. Jauh ya bedanya? Jauh. Perbedaan itu langsung kasih sinyal kan? Pasti ada beberapa tiket yang harganya tinggi banget, yang narik rata-ratanya ke atas. Jadi ada yang mahal banget gitu ya? Iya. Visualisasi kayak box plot atau histogram yang Anda buat itu efektif banget buat lihat sebarannya. Termasuk buat ngenalin outlier, nilai-nilai ekstrim. Yaitu tadi, tiket-tiket yang harganya jauh di atas penumpang lain. Nah, dari sekedar memahami data, catatan Anda ini melangkah lebih jauh lagi, yaitu bikin prediksi pakai machine learning ya? Betul, pakai pembelajaran mesin. Ada dua tipe utama yang Anda coba. Pertama, regresi. Ini yang tujuannya nebak angka kan? Contohnya di data perumahan Boston itu, modelnya coba nebak harga rumah, MEDV, dari jumlah kamar, RM. Iya, benar. Dan buat ngukur seberapa jago model regresi ini nebak, Anda pakai metrik kayak RMSE, Root Mean Squared Error. Intinya sih ngukur rata-rata seberapa jauh tebakan meleset dari harga asli. Selain RMSE, ada lagi. Ada RU Quadrat Score juga. Itu ngasih gambaran berapa persen sih variasi harga rumah yang bisa dijelasin sama fitur-fitur di model. Makin kecil RMSE dan makin tinggi R kuadrat, ya makin bagus modelnya. Oh ya, soal data Boston ini, perlu diingat juga ada catatan soal etika terkait datasetnya ya. Tapi kita fokus ke tekniknya saja di sini. Ini nebak kategori atau kelas ya? Betul sekali.
Contohnya jelas di data kanker payudara. Modelnya dilatih buat bedain tumor ganas, mungkin labelnya 0, sama yang jinak, label 1. Dilihat dari fitur selnya, gitu. Terus gimana kita tahu model klasifikasi ini bagus atau enggak? Nah, ukurannya agak beda nih sama regresi. Akurasi, persentase tebakan benar total, itu penting, tapi seringkali nggak cukup. Makanya Anda juga lihat precision. Precision itu apa ya? Dari semua yang ditebak ganas, berapa persen yang beneran ganas? Terus ada recall. Dari semua yang seharusnya ganas, berapa persen yang ketahuan sama model? Nah, confusion matrix yang Anda buat itu ngerangkum semuanya. Tebakan benar, salah tiap kelas. Jadi lebih lengkap gambaran performanya. Oke, paham. Nah, pembahasan Anda ini nggak berhenti di prediksi aja nih, tapi juga nyentuh dasar probabilitas lewat simulasi. Ini kayak nyoba ngerti aturan main di balik data acak ya? Bisa dibilang begitu. Kita lihat pola kemungkinan munculnya data. Ada yang diskrep kayak Bernoulli, 2 hasil aja, iya tidak. Sama binomial jumlah iya dalam sekian percobaan. Dan ada juga yang continue. Nilainya bisa berapa aja dalam rentang tertentu. Kayak uniform, semua nilai peluangnya sama rata. Terus normal, yang bentuknya kayak lonceng itu. Data ngumpul di tengah. Sama eksponensial, banyak nilai kecil, sedikit nilai besar. Melihat histogram hasil simulasinya tuh jadi kebayang ya bentuk khas tiap distribusi. Iya, itu cara yang bagus buat merasakan polanya secara visual. Jadi kalau kita rangkum nih ya, perjalanan analisis data Anda ini udah cukup komprehensif, mulai dari data dibersihin, Dieksplorasi pakai visualisasi dan statistik. terus bangun model prediksi, regresi, dan klasifikasi. Sampai memahami pola probabilitas di baliknya. Lengkap ya? Benar, yang menarik kan gimana semua ini nyambung ya dalam satu alur kerja. Hasil satu tahap jadi input buat tahap berikutnya. Dan alat bantu kayak Python, terus library Panda, Seaborn, SciPy, Scalern yang Anda pakai itu sangat membantu sih buat menerapkan ini semua di data yang beda-beda. Jadi kita udah lihat ya berbagai teknik penting dari catatan Anda, dari bersihin data, cari pola pakai visualisasi, uji hubungan, bikin prediksi, sampai ngerti probabilitas. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua teknik yang udah Anda coba ini, gimana kalau Anda mulai coba terapkan satu aja? Mungkin yang paling simpel dulu, bikin visualisasi dasar. Atau hitung statistik simpel gitu. Tapi coba terapkan ke data lain yang Anda temui sehari-hari. Bahkan mungkin tanpa perlu coding dulu. Kira-kira, wawasan baru apa ya yang bisa muncul dari sana? Pola apa yang mungkin selama ini terlewatkan oleh Anda? Coba direnungkan deh.